Apa yang terjadi setelah perpaduan niat pedang? Aku sangat menantikannya. Dengan bisikan, Jiruyue menjentikkan kerudungnya, seperti orang dalam lukisan, melangkah ke lapisan ke-6 langkah demi langkah, dan akhirnya, seluruh orang menghilang ke lapisan ke-5. Ketika Jiruyue memasuki lantai 6, lapangan pedang iblis benar-benar mendidih. Lantai 6 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di lapangan pedang setan tempat berita itu diterima, ada lautan manusia, dan sejumlah besar prajurit datang setiap hari, ingin menyaksikan momen bersejarah ini. Sudah ada 1 orang yang memasuki lantai 6 saat ini. Masih ada 9 orang yang sudah memasuki lantai 5. Belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh kota pedang iblis menjadi sensasi pada saat ini, dan popularitasnya meledak secara ekstrim. Beberapa orang yang telah menerima berita itu datang dari segala arah. Siapa itu? Kamu telah melangkah ke lantai 6 dalam waktu yang singkat, apakah itu melawan langit? Dulu ketika Kaisar Pedang Roh memasuki tingkat ke-5, dia menjadi master sekte terkuat dalam sejarah sekte pedang iblis. Dia memiliki basis kultivasi setinggi puncak tingkat menengah dari tahap ke-8. Itu adalah mitos di surga utara. Tapi sekarang, seseorang telah memasuki yang ke-6. Lapisan, ya ampun. Sekte pedang iblis akan melahirkan kaisar bela diri tingkat 8. Selain titik cahaya di lantai 6, sudah ada 9 titik cahaya di lantai 5. Ya Tuhan, jika mereka sama dengan kaisar pedang roh saat itu, 9 orang ini bisa mencapai puncak tingkat menengah dari ke-8. Kerumunan menghirup udara, wajah mereka kusam. Apakah ini untuk mengubah ritme distribusi kekuatan di seluruh kosmos utara? Faktanya, meskipun puncak kaisar bela diri di tengah-tengah tahap ke-8 kuat di wilayah surga utara, itu bukan yang teratas, tetapi intinya adalah bahwa pendekar pedang yang dapat menembus warisan pedang iblis semuanya adalah pendekar pedang. Di antara semua prajurit, pendekar pedang jelas merupakan profesi dengan kekuatan tempur puncak, jika tidak, Kaisar Pedang Roh tahun ini tidak akan membuat gangguan seperti itu di langit utara. Aku hanya tidak tahu berapa banyak dari 10 orang yang telah memasuki lantai 5 adalah seniman bela diri dari Sekte Pedang Iblis, bahkan jika hanya ada 4 murid unggulan dari Sekte Pedang Iblis, 4 besar kelas menengah ke-8. Puncak Kaisar bela diri tiba-tiba muncul. Itu pasti bisa mendorong Sekte Pedang Iblis ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat Yan 19 yang tetap tenang tetapi sangat bersemangat, semua orang merasa iri. Karena semua orang tahu itu, bukan kebetulan, saya khawatir dalam beberapa dekade, Sekte Pedang Iblis akan benar-benar bangkit. Pada saat itu, Sekte Pedang Iblis mungkin akan memiliki pengaruh di seluruh wilayah surga utara. Ketika semua orang di luar membicarakannya, setelah Jiruyue, Qin Chen sudah sepenuhnya memahami lapisan kelima dari niat pedang fusi. Kemudian, dia berdiri di lantai 5. Chen kecil, apakah kamu akan ke lantai 6? Melihat bahwa Qin Chen dengan mudah memblokir niat pedang fusi di sekitar tubuhnya, Yu Qiansui berkata dengan lembut. Nah, kamu terus memperbaiki rantai di sini, aku akan pergi ke lantai 6 dulu. Setelah sepenuhnya memahami maksud pedang dari lapisan kelima, Qin Chen memiliki keinginan untuk melangkah ke lapisan ke-6 saat ini. Matanya cerah, seolah-olah cahaya ilahi mekar. Kamu pergi. Anda Qiansui tersenyum sedikit. Dia bisa mengikuti Qin Chen sepanjang waktu karena niat pedang dari lapisan sebelumnya. Dia telah memahaminya sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat niat pedang dari lapisan kelima. Tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya memahami dalam waktu sesingkat itu seperti Qin Chen. Namun, Qin Chen bisa menyadari begitu cepat bahwa bukannya kehilangan di wajah Yu Qiansui, itu penuh dengan kebanggaan yang luar biasa. Ini adalah pria yang dia identifikasi sebagai Yu Qiansui, yang selalu begitu kuat, seperti gunung besar, Anda tidak perlu takut di sisinya. Aku maju duluan. Ujar Qin Chen mengangguk ke Yu Qiansui, dan kemudian mengguncang sosoknya, dan langsung berjalan menuju ujung lantai 5. Meskipun dia ingin membawa Yu Qiansui ke lantai 6 bersamanya, seniman bela diri itu melawan langit dan harus selangkah demi selangkah. Niat pedang di sini membutuhkan Yu Qiansui untuk memahaminya sendiri, jika tidak, dia tidak akan pernah melihat akhir dari seni bela diri. Setelah beberapa saat, Qin Chen sampai di ujung lantai 5.
Dia mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian berjalan menuju pintu masuk lantai 6. Qin Chen awalnya berpikir bahwa level ke-6 ini akan menjadi niat pedang yang sangat kuat, tetapi ketika dia benar-benar memasuki level ke-6, dia menyadari bahwa dia salah. Begitu dia memasuki lantai 6, dia langsung merasa bahwa ruang di sekitarnya tampaknya telah menjadi rawa yang tidak bisa dipindahkan sama sekali. Seluruh ruang tampaknya di penjara, dan dia langsung terperangkap di dalamnya. Qin Chen mendengus segera, jejak darah bocor dari sudut mulutnya. Ada niat pedang tajam di mana-mana di rawa ini. Niat pedang ini tidak sekuat niat pedang fusi di lapisan kelima, tetapi mereka meresap, seolah-olah seluruh dunia sementara itu, tidak ada tempat tanpa niat pedang, dia berada di lautan niat pedang, dan jika dia tidak hati-hati, dia akan terkoyak oleh niat pedang ini. Niat pedang, bukan, tapi itu bukan niat pedang. Ini adalah semacam domain, atau lebih tepatnya, semacam alam, semacam pesona. Dalam batasan ruang yang menakutkan ini, Qin Chen bahkan tidak memiliki perlawanan. Pada saat ini, dia tidak memiliki pikiran lain sama sekali, hanya dengan gila mendesak ekaristi sejati dan ekaristi abadi di tubuhnya untuk melawan niat pedang lapisan ke-6. Setelah setengah jam penuh, dia merasa lega, tetapi tubuhnya masih tidak bisa bergerak. Kemudian dia melihat Jiru Yue tidak jauh. Saat ini, topi dan kerudung di wajah Jiru Yue telah lama dihancurkan oleh niat pedang yang mengerikan, dan noda darah bahkan tertinggal di rok panjang putih. Seluruh orang itu seperti batu, tidak bergerak. Ekspresinya serius, wajahnya yang halus berwarna merah muda dan putih, seperti orang dalam lukisan. Dia adalah peri, tetapi ada seberkas darah di sudut mulutnya, yang membentuk kontras tajam dengan kulitnya yang putih. Qin Chen segera mengerti bahwa pihak lain juga menolak belenggu dari lapisan ke-6 ruang menakutkan ini. Saya harus mengatakan bahwa penampilan Jiru Yue sangat indah, seperti sepotong batu giok mentah, tanpa cacat, dan bahkan memberi orang perasaan yang sangat tidak nyata. Tapi yang lebih dikagumi Qin Chen adalah bakatnya. Meskipun dia menghabiskan lebih banyak waktu di beberapa lantai pertama daripada orang biasa, tetapi di beberapa lantai berikutnya, dia menyadari kecepatan tercepat, tetapi Jiru Yue masih berjalan. Di depannya,